Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jemaah Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah, saya berbahagia pada malam hari ini bisa berjumpa dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dalam rangka thalabul ilmi, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Tamir yang memberi kesempatan saya untuk bisa hadir di tengah-tengah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wabil khusus sahabat saya Ustadz Andi Aziz. Semoga Allah SWT selalu menjaga beliau dan juga menjaga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Allahumma amin. Sebenarnya pada malam hari ini saya ingin cerita ya. Kalau disebut kajian sebetulnya kurang, tapi menceritakan ya. Nek orang Jawa bilangnya nyeritani. Karena ceritanya cerita yang bukan cerita ngarang, makanya tidak disebut dongeng. Kalau dongeng itu kan cerita yang dikarang. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan juga riwayat lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, jadi Aisyah ini nyeritani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ceritanya panjang. Dan termasuk akhlaknya Nabi SAW adalah, dan beliau adalah contoh bagi para suami, ya, ini bagi para suami. Kalau istrinya cerita itu didengarkan, ya. Meskipun ceritanya panjang, itu didengarkan. Jadi kalau istrinya lagi cerita didengarkan, kemudian Nabi SAW itu mendengarkan sampai akhir. Dan beliau itu nggak cuma dengarkan, jadi sudah cerita panjang-panjang, terus nanya, wis, ya. Kan nggak enak yang cerita. Tapi Nabi SAW cerita yang mendengarkan cerita yang panjang, habis cerita Nabi SAW memberikan komentar, memberikan respon, sehingga yang cerita itu semangat. Ternyata ceritanya diperhatikan dan diberikan feedback atau respon. Ya. Ceritanya adalah qalat jalasa 11 imra'atan. Jalasat 11 imra'atun. Ya. Jalasat 11 imra'atan, ya betul ya. 11 perempuan duduk bareng. 11 perempuan duduk bareng. Ngerumpi ceritanya. Fata'ahadna wa ta'aqadna. Mereka berjanji dan bersepakat an la yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an, untuk tidak menutupi kisah cerita tentang suaminya sedikit pun. Jadi 11 orang ini sepakat cerita tentang suaminya masing-masing. Ya, wah ini menakutkan ini majelis ini. Ya. Nah, para ulama mengatakan apa itu tidak termasuk ghibah. Ya. Kemungkinan itu sebelum zaman Islam. Cerita dulu ya. Kemungkinan ya, mereka itu tidak saling mengenal suaminya masing-masing. Jadi menceritakan seseorang yang tidak dikenal oleh orang lain dan tidak nyebut namanya, sehingga tidak diketahui itu siapa. Tapi kalau diketahui ya itu ghibah. Ya, itu ghibah. Kadang saya tanya, Ustadz, suami saya itu berbuat begini, ini kajian ini. Ada pertanyaan, ada tanya. Ustaz, saya mau tanya, suami saya itu begini, curhat tapi didengarkan oleh semua jamaah, dan semua jamaah tahu suaminya itu siapa, mungkin hadir di situ juga. Ya. Nah, qalatil ula, perempuan yang pertama mengatakan, zauji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin la sahlun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqal. Suamiku itu daging unta yang kurus,
di puncak gunung yang sulit didaki. Jadi sudah daging unta kurus di puncak gunung, yang gunungnya itu tidak mudah didaki, dan kalau didaki susah pun nggak cucuk bawa dagingnya yang kurus. Ya. Itu para ulama mengatakan perempuan ini memaksudkan suaminya yang pelit, nggak ada ya, dagingnya, ya. Seperti daging unta yang kurus. Daging unta itu, daging unta itu termasuk urutan daging nomor sekian, tidak terlalu enak. Ya enak tapi tidak terlalu enak. Yang paling enak itu ya daging burung, daging ikan, daging sapi, kambing, kemudian baru sapi, baru unta. Sehingga dalam sebagian mazhab kalau makan daging unta itu wudhunya batal, harus wudhu lagi. Jadi termasuk pembatal wudhu di sebagian mazhab adalah makan daging unta. Ya. Ini pesan buat para suami agar tidak pelit kepada istrinya dan tidak menjadi pribadi yang sulit, sehingga dikatakan di atas gunung yang susah didaki. Jadi untuk memahaminya sulit. Janjane gelem iki piye to, gitu ya. Sulit memahami. Ya. Ini pesan buat para suami agar tidak pelit kepada istrinya dan menjadi pribadi yang gampangan, yang mudah dipahami, enggak sulit. Ya. Qalat tsaniyah, Zawji yang kedua mengatakan, suamiku itu la abutsu khabarah, aku nggak mau cerita tentang aibnya. Inni akhafu an la adharah, aku khawatir aku tidak bisa meninggalkannya. In adzkuruhu adzkuru ujarahu wa bujarah, kalau aku menyebut aibnya, aku harus menceritakan urat yang kelihatan di lehernya maupun urat yang ada di pusernya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau saya harus cerita tentang suami saya mesti harus cerita aib yang bisa dilihat orang banyak, yaitu urat yang di lehernya maupun yang ada di pusarnya, yang lihat cuman saya. Ini sebetulnya pesan bahwa para bapak-bapak ini yang paling ngerti tentang dirinya itu siapa? Istrinya. Maka saya itu kalau ceramah, ada istri saya itu saya rada deg-degan. Apalagi ceramah masalah keluarga. Jadi suami itu begini, jadi suami itu ada istri saya itu deg-degan. Kenapa? Kalau istri saya tiba-tiba bilang, "Pret, habis saya, Pak." Ya. Para hadirin lebih percaya saya atau percaya istri saya? Ya, percaya istrinya kan? Ya. Makanya seorang istri yang baik, ini pesan kepada para istri, seorang istri yang baik, selama kekurangan suami itu berkaitan selama kekurangan suami itu tidak berkaitan dengan komitmen dan tidak menzolimi, ya udah sabar aja. Ya. Apa kekurangannya? Kalau tidur ngoroknya banter, saya tidak bisa tidur. Ya. Wah, ini diajak ke dokter, diperiksa, bukan malah ditinggal mesake. Ya, kalau tanya sama hakim, cerainya kenapa? Ya ini suami saya suaranya keras kalau tidur. Ya. Kalau ada kekurangan, sabar. Ini adalah pesan kepada para istri. Ya, kalau ada kekurangan, sabar selama kekurangannya bukan berkaitan dengan komitmen, tidak khianat, tidak selingkuh. Kalau sudah sampai masuk ke pengkhianatan, selingkuh dan lain sebagainya, maka ya ini tidak layak dipertahankan. Ya. Atau tidak sampai menzolimi. Kalau dia menzolimi, nggak berikan haknya, memukul, mencaci, melukai, KDRT. Nah ini kalau tidak sabar dan minta cerai itu diperbolehkan. Kenapa? Ada alasan. Tapi kalau aibnya, kekurangannya nggak sampai komitmen, tidak sampai selingkuh, tidak sampai menzolimi, masih memberikan nafkah, masih menghargai, ada kekurangannya, sabar. Ya, karena tidak ada laki-laki yang sempurna. Ya. Qalati tsalitsah, perempuan yang ketiga mengatakan, zaujil asyannaq in antiq utallaq wa in askut u'allaq.
Orang yang ketiga mengatakan suamiku itu badannya tinggi. Maksudnya apa dia nyebut badannya tinggi? Dia nggak punya apa-apa kecuali badannya tinggi tok. Nggak ada kelebihan apa-apa kecuali badannya tinggi. Lainnya aib semuanya. Ya. In antik utallaq, kalau aku ngomong aku dicerai. Wa in askut u'allaq, kalau aku diam aku digantung. Maksudnya apa? Dianggap istri nggak diopeni, tapi nggak diceraikan juga. Dianggap istri nggak diperhatikan, tapi nggak diceraikan juga. Jadi bingung statusnya. Aku ini istri atau bukan? Istri. Kok nggak diperhatikan? Ya. Diceraikan saja? Enggak. Jadi statusnya seperti istri, tapi kayak nggak punya suami. Jadi seperti istri, tapi nggak punya suami. Kasihan. Kalau protes dicerai. Bingung. Ini juga pesan kepada para suami, kalau melihat kesalahan istri, ya jangan langsung main cerai. Ya. Dan ini paling banyak di masyarakat. Ya. Sudah kita tuh sering mendapatkan pertanyaan, Ustaz, saya ini ribut dengan istri terus saya ngucap cerai. Tapi pas ngucap itu saya lagi marah, Ustaz. Apakah jatuh cerai? Saya selalu menjawab, Pak, tidak ada orang yang mengatakan cerai kepada istri sambil ketawa-ketawa. Ya pasti sambil marah. Ya. Makanya sabar. Kalau mau menceraikan itu dipikir dulu, jangan asal ngomong. Lah ini sudah jatuh cerai atau belum? Dah ke PA aja, pengadilan agama, biar hakimnya yang memutuskan. Saya nggak berani. Ya. Berfatwa tentang atau ditanya menjawab tentang masalah saya sudah jatuh cerai atau belum. Sesuai dengan pengadilan kono. Ya. Maka apalagi mengancam. Ini sangat buruk. Seorang laki-laki selalu mengancam sama istrinya. Kowe ini tak cerai. Itu dijadikan ancaman. Kadang ada yang datang, Pak Ustaz, suami saya itu sering bilang cerai ke saya. Tapi kalau ditanya itu nggak serius, cuman nakut-nakuti. Waduh, ini sudah jatuh cerai. Ya nggak boleh. Mau bercanda, mau apa bilang cerai ke istri itu langsung apa? Jatuh cerai. Ini bahaya. Cerai itu nggak boleh dijadikan untuk main-main. Ya, ini juga pesan bagi para suami agar berhati-hati. Kalau kita itu baca ayat-ayat cerai itu selalu wattaqullah, takutlah kepada Allah. Jangan jadikan ayat-ayat Allah bahan olok-olokan. Jangan mempermainkan ayat-ayat Allah. Itu kalau kita baca ayat cerai itu selalu ada embel-embel begitunya. Karena masalah cerai ini masalah yang tidak mudah. Makanya jangan kita sembarangan mengucapkannya, apalagi kita jadikan itu sebagai alat untuk menakut-nakuti. Ya. Qalatir rabi'ah, berkata perempuan yang keempat, Zauji kali litihamah. Zauji kali lutihamah. La harrun wala qurrun wala makhafah wala sa'amah. Suamiku itu seperti hembusan angin malam di Tihamah. Ya. Apa itu maksudnya? Tihamah itu daerah panas di dekat pesisir Laut Merah, ya. Yang di sisi Asia, bukan yang di sisi Afrika ya. Kan Laut Merah itu kan ada sisi Asia, ada sisi Afrika. Lah pesisir Laut Merah yang di negeri Yaman itu daerahnya namanya daerah Tihamah. Ya. Itu panas. Kalau musim panas, tapi kalau malam anginnya sejuk. Tidak dingin, tidak panas. Stabil, sedengan, seimbang. Ya, dia bilang suami saya itu seperti angin malam di Tihamah. Tidak panas, tidak dingin. Tidak membuat saya bosan, ya, dan tidak membuat saya takut. Ya, tidak membuat takut dan tidak membuat bosan. Ini contoh suami yang seimbang, nyaman. Istrinya itu nyaman sama dia. Ya. Istrinya nyaman sama dia karena akhlaknya yang baik. Tidak pernah membentak, tidak pernah kasar, tidak pernah melukai.
ya, memaafkan. Ini pujian dari perempuan yang keempat yang tadi kan mencela itu ya. Suami saya daging unta yang kurus, ya. Suami saya tinggi tapi nggak punya apa-apa kecuali tinggi saja, nggak ada kelebihan apa-apa. Suami saya begini. Nah yang keempat ini dia memuji. Suami saya itu menyenangkan seperti angin malam di Tihama, sejuk, tidak panas, tidak dingin. Ya. Ini pesan buat para suami. Jika dia ingin istrinya nyaman dengan dia harus memantaskan diri, harus nyaman, membuat rumahnya itu rumah yang nyaman. Ya. Selain dimakmurkan dengan akhlak yang baik, juga dimakmurkan dengan ibadah. Karena rumah yang nggak dimakmurkan dengan ibadah itu panas. Kenapa panas? Setannya tinggal di dalam. Kadang nggak ada masalah apa-apa, ribut. Kadang ada hal kecil, ribut. Kenapa? Dipanas-panasi sama setan. Ada seorang bilang ke seorang ulama, ke seorang syekh, "Syekh, saya ini di rumah sering ribut. Kadang hal kecil ribut sama istri. Kadang nggak ada apa-apa ribut. Habis ribut itu kita bingung. Ini nggak ada apa-apa kok ribut ya? Oh, nggak tahu." Ya. Kata syekhnya, "Kamu saya kasih resep 3, jalankan." Apa itu? Kalau masuk rumah baca bismillah. Ya. Kalau makan di rumah baca bismillah. Yang ketiga, sholat sunnah di rumah. Ya. Ini 3 pesan. Kenapa? Dalam hadis disebutkan orang yang ketika masuk rumah baca bismillah dan makan di rumah baca bismillah, setan itu keluar dan woro-woro. Jangan tinggal di rumah sini. Tidak ada makan malam dan tidak ada tempat tinggal. Kenapa? Yang punya rumah masuk baca bismillah, mau makan baca bismillah. Tidak ada tempat buat setan. Nah, setan kalau pergi dari rumah, yang datang malaikat, adem. Yang ketiga, sholat sunnah di rumah. Kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Suruh melaksanakan sholat sunnah di mana? Di rumah. Ini pesan buat bapak-bapak. Sholat wajibnya di masjid, tapi sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Ya. Ini 3 hal ini insya Allah mujarab dalam mengatasi permasalahan rumah tangga. Nomor 1 itu setannya diusir dulu dari rumah. Ya, tapi kalau setannya dipelihara di rumah, wah ini berat. Ya, setannya dipelihara di rumah. Kenapa? Setiap hari rumahnya nyetel dangdutan. Oh, setannya moro kabeh, Pak. Ya. Rumahnya ada lukisan-lukisan, malaikat nggak mau masuk. Kalau malaikat nggak masuk, yang masuk siapa? Setan. Nah, malaikat mau masuk, ada lukisan orang. Kata malaikat tidak masuk rumah yang ada anjingnya dan ada lukisan makhluk hidup. Jadi lukisan makhluk bernyawa maksud saya. Lukisan kuda, lukisan kucing, lukisan kiai, lukisan presiden, lukisan wakil presiden, lukisan, pokoknya itu semua kalau bentuknya lukisan bukan foto, dipasang di rumah ya, atau patung pahatan bukan foto, maka malaikat tidak mau masuk rumah. Nah kalau malaikatnya nggak mau masuk rumah, yang masuk siapa? Setan. Ya, berarti dengan kita memasang lukisan-lukisan itu melihara apa? Demit. Melihara demit. Nah, kalau melihara demit di rumah ya panas rumahnya, Pak. Lah saya hobi ngelukis, lukis saja lukisan Masjidil Aqsa, lukisan pohon, lukisan pegunungan boleh, tapi kalau lukisan hewan, lukisan manusia, makhluk yang bernyawa nggak boleh. Ya. Qalatil khamisah, berkata perempuan yang kelima, Zauji in dakhala fahida wa idza kharaja asida wala yas'alu amma ahida. Suamiku itu kalau masuk rumah seperti macan, kalau keluar rumah seperti singa, dan tidak pernah bertanya apa yang terjadi di rumah. Apa maksudnya? Para ulama berbeda pendapat tentang suami saya kalau masuk rumah seperti macan itu kenapa? Macan itu kalau masuk ke sarangnya dia tidur. Ya.
Maksudnya suami saya itu kalau masuk rumah ya udah masuk, nggak komentar apa-apa, ya udah tidur ya tidur. Ngelihat kekurangan di sebelahnya, ada benda di sini kok pecah, ada ini kok rusak, itu nggak banyak tanya. Bu iki kok pintunya rusak, sapa sing rusake? Nek ketok barang rusak ya didandani. Ini kok ada gelas pecah, ini siapa? Ya udah namanya ada anak-anak di rumah pecah, apa nyuci piring kesampluk pecah. Atau terlalu banyak tanya detail. Tadi belanja berapa? Kembaliannya mana? Ya, kemarin belanjanya berapa? Kemarin uangnya masih ada sekian. Wah, ini suami atau auditor ini ya. Ya. Tidak terlalu tanya apa yang terjadi di rumah. Pulang ke rumah, rumahnya berantakan. Bu, kok rumahnya berantakan? Ya sudah tahu jawabannya karena belum diberesi. Ya udah diberesi aja. Saya nggak usah komentar, beresin selesai. Ya. Nah itu akan meringankan beban. Meringankan beban siapa? Beban istri. Makanya dipuji, suamiku kalau masuk rumah seperti macan. Ada yang mengatakan suamiku kalau masuk rumah seperti macan yang menerkam mangsanya. Jadi dia itu suaminya itu selalu ingin cepat-cepat pulang ke rumah karena kangen sama istrinya. Ini pujian buat istri yang menyenangkan. Berarti suaminya ndang pengen mulai. Ada bu, orang-orang itu kalau mau pulang itu susah. Meh mulai ngopo ketemu bu anak-anak, waduh ini. Ya. Ini berarti istrinya yang macan atau suaminya yang macan ini. Ya. Jadi di rumah harus menyenangkan. Sebagian orang itu kalau keluar rumah, sebagian perempuan ya, kalau keluar rumah itu menyenangkan. Dandan ayu nepol, minyak wangi banyak, bereng-berengan. Yang ngelihat siapa? Orang lain. Lah begitu di rumah nggak pernah dandan. Ya. Ini kebalik. Apalagi kalau mau jagung, macak kayak manten nih makan aja. Pergi ke salon, ini, ayo bu, dandan sih. Alah, guys, ya, nggak ada yang lihat, kenapa? Wis tua. Dipacak kayak apa ya tetap tua kayak iso balik nom gitu ya. Ini kalau di rumah nggak pernah berdandan. Ini kita harus balik. Kalau keluar rumah jangan dandan. Yang dandan oleh ibu-ibu di mana? Di rumah. Untuk siapa? Untuk suaminya. Kadang-kadang banyak yang lebih betah di warung kopi daripada di rumah. Kenapa? Di warung kopi ibu-ibunya sopan. Apa kabar Pak? Dari mana? Mau minum apa ini? Wah, seneng ini ngono kayak. Padahal ya enggak cantik-cantik amat, enggak menarik, tapi dia apa? Oh ya, ini kopinya Pak. Ya. Makasih, pas bayar, makasih Pak. Balik lagi ya. Wah, begitu mulai, Bu kopi. Entek. Waduh iki. Lah kok belum beli? Lah duit blonjone ndi? Ora ngeki duit blonjo itu mau ngomel-ngomel. Aduh ini. Pulang bikin kayak kopi ya. Aku ya kesel, masane sampean kesel kerja aku ya kerja. Wah, tuh terus ya. Ning warung kopi weh. Masuk disambut, "Selamat pagi Pak, selamat sore Pak." Seneng itu ya. Makanya lebih betah di mana? Di warung. Apalagi yang jual ibu-ibu. Wah, sudah ramai warungnya itu ya. Kenapa? Di rumah nggak dapat. Kalau di rumah dapat, insya Allah betahnya di rumah. Karena di rumah dikangenin oleh suaminya ndang pengen mulih. Ya. Kalau istrinya nggak menyenangkan, suaminya nggak mau pulang. Nanti Bu yang ngelembur, padahal nongkrong di warung kopi. Ya. Begitu pula mancing, ya mancing kan sendiri nggak ada yang ngomelin. Ya. Pulang begitu Sabtu, Sabtu prei mancing we. Ya, mancing. Nggak mau di rumah, kenapa? Di rumahnya gue ribut, nggak nyaman. Ya. Makanya kita buat apa? Baiti nanti rumahku surgaku. Lah di surga itu nggak ada orang ngomel-ngomel loh. Oh bapak-bapak ketawanya keras nih. Bahaya ibu-ibu berarti. Ya. Nah. Makanya
Dia bilang apa? Idza dakhala fahida. Suamiku itu kalau masuk rumah seperti macan, kalau keluar rumah seperti singa, dihormati, berwibawa, ditakuti. Tidak ditakuti di rumah. Ya, ada orang-orang itu model kalau di rumah ngamuk-ngamuk, sok kasar, pas keluar ya, kayak kucing gitu ya. Ini enggak, kalau di luar rumah berwibawa, kalau di dalam rumah ya menyenangkan. Ya. Kadang-kadang kewibawaan di luar rumah itu mau dibawa ke rumah, nggak bisa Pak, nggak masuk. Kewibawaan di luar rumah itu jangan dibawa kemana? Ke rumah. Kenapa? Kasihan istrinya Pak. Ada seorang profesor habis ngisi seminar pulang ke rumah, istrinya bilang, Pak tolong itu diangkut ke sampah dibuang di depan. Terus dia bilang ini, Profesor Doktor dikon gua sampah. Kata istrinya, Bapak Profesor Doktor tolong dibuangkan sampahnya ya. Karena malah rapenak tuh ya. Jadi kewibawaan di luar nggak usah dibawa di rumah, buat yang di luar aja ya, buat yang di luar aja. Nah, qalatis sadisah zauji in akala laffa wa in syariba istaffa wa ini toja'al taffa wa la yulijul kaffa li'alamal batha. Suamiku itu kalau makan semua dihabiskan, kalau minum dinteknya gak diturai. Maksudnya apa? Ini orang Arab itu mencela orang yang banyak makan ya. Mereka itu memuji orang yang makannya secukupnya. Orang laki-laki kalau makannya banyak itu ciri-ciri menurut orang Arab kurang akalnya. Ya. Mangane oke. Wa idza syariba istafa, kalau minum dihabiskan semuanya. Loh, kenapa kalau dihabiskan? Orang Arab itu tinggal di kemah-kemah cari air susah. Kadang-kadang perjalanan sehari semalam bawa air. Cari air itu jalan PP sehari semalam. Sampai di rumah ngombe sampai naik kluk gitu ya. Istrinya nggak disisain. Ya. Kalau makan semua dihabiskan, kalau minum sampai naik dewe ngentek kabeh. Wa ini toja'al tafa, kalau tidur selimutan dewe melungker dewe. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha, tidak pernah menjulurkan tangannya untuk tahu kesedihanku dan permasalahanku. Datang ke rumah, makan, tidur, tidak pernah ngobrol ya. Nabi SAW itu mengatakan, qala kana Nabi SAW karihan nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'dahu. Nabi SAW itu tidak suka tidur sebelum isya. Kenapa? Nanti ketinggalan sholat isya, ketinggalan jamaah sholat isya. Wal haditha ba'dahu, dan tidak suka ngobrol setelah isya. Illa haditsar rajuli ma'a ahlihi, kecuali obrolan seseorang dengan istrinya. Laki-laki wajarnya keluar rumah pagi hari, kemudian sore pulang, terus ke masjid bersosial, maghrib pulang ke rumah. Ketemunya istri ya bar maghrib bar isya. Sudah ketemunya habis maghrib habis isya, nggak ngobrol, nggak apa, makan langsung tidur ya. Dikira istrinya itu pembantu, pagi-pagi sarapan di sarapan keluar lagi, malam tidur ya. Pagi bajunya mana, ini sarapannya mana, makan, pergi lagi ya. Nggak pernah ngobrol. Bahkan Nabi nggak suka obrolan setelah isya, kecuali obrolan suami dengan istrinya, ngobrol ya, ngobrol. Ada orang tanya, Ustaz, ya suami saya itu nggak pernah ngobrol. Lah kalau di kamar ngapain? Ya udah diem aja, habis itu tidur. Oh, lah kok nggak ngobrol, kenapa? Lah nggak tahu yang diobrolkan apa. Lo ngobrol kan banyak, ceritain Nabi Yusuf, ceritain Nabi Musa, itu ya, pokoknya kan jadi obrolan. Dia bilang, iya nggak pernah ngobrol. Ya. Jadi ngobrol itu penting. Dengan ngobrol kita akan
apa istilahnya ini frekuensi ini sesuai ya. Nek mic wireless itu frekuensinya nggak sesuai, ngomong nggak nyampe Pak, nggak nyambung. Maka dengan ngobrol ya kita bisa menghilangkan suudzon, prasangka buruk, ngobrol ya, ngobrol tadi kerjanya gini. Istri itu butuh ngobrol lah. Istri kalau ngobrol diperhatikan, diam perhatikan ya. Meskipun bapak-bapak itu bisanya fokus mendengarkan istri itu paling 2 menit. Istrinya ngobrol suwe, oh iya toh, ini pikirannya udah kemana-mana. Ya, tapi nggak fokus. 3 menit, 2 menit pol, betul nggak Pak? Tapi menghargai istrinya, ngobrol didengarkan. Habis dengarkan direspon, oh iya toh, oh iya. Jangan wes turu gitu ya. Ini tidak menghargai. Qalatis sabi'ah. Perempuan yang ketujuh berkata, Zauji ayayaun tabaqaun. Suamiku itu lemah, dalam tanda kutip lemah dalam urusan ranjang. Tabaqa, bodoh, nggak punya ilmu. Ya, jadi sudah lemah dalam urusan ranjang, bodoh lagi. Kullu da'in lahuda. Semua kekurangan orang itu terkumpul pada dirinya. Syajaki au fallaki au jama'a kullan laki. Kalau nggak mukul kepala, mukul badan, atau dua-duanya dipukulin sama dia. Jadi sudah lemah di ranjang, kemudian bodoh, kemudian kasar, suka memukul. Ya. Ini tipikal orang yang sangat jelek. Apa itu? Dia tidak merawat tubuhnya. Jadi bapak-bapak meskipun usianya sudah 40, 50, 60, tetap harus berolahraga biar sehat. Kalau diem kerjanya apa, duduk ngaji di masjid yo baik, tapi lama-lama naik lampu itu redup. Ya. Lampu ini lama-lama redup, sesuai mati lampunya Pak. Ya. Di listriknya dinyalakan, lampunya nggak nyala. Ya. Tadinya nyala, tapi lama-lama makin peteng, lama-lama mati. Kenapa? Nggak pernah berolahraga. Bapak-bapak, ya yang olahraganya kalau sudah 60-70 jangan olahraga seperti anak muda, jogging. Ya. Nah, habis itu sakit jantung, ya, megap-megap. Ya. Ibu-ibu juga olahraga penting untuk menjaga kesehatan. Olahraga, makan yang sehat, supaya kehidupan rumah tangga ini bisa bagus, bisa baik. Ya. Nah, tobako bodoh, jadi sudah lemah, bodoh, dan KDRT. Wah, ini parah ini. Saya itu sangat tidak respect dengan orang yang mukul istrinya. Heran. Istrinya itu tadinya dipelihara oleh bapak ibunya, betul nggak? Dipelihara baik-baik oleh bapak ibunya. Datang dia ngelamar, Pak saya minta anaknya, dikeke, habis dikeke dikebuki. La ilaha illallah. Ya. Apalagi yang sudah punya anak. Para suami itu, kaum laki-laki, bapak-bapak ini, membawa anaknya itu enteng di sulbinya, ngeluarkannya mudah. Dititipkan di perutnya istrinya berapa bulan? 9 bulan. Susah nggak? Wah, mulai awal bulan muntah-muntah, 2 bulan muntah, lemes ini. Pas sudah besar, jalannya aja susah. Ya. Mau tidur miring ke kanan nggak bisa, miring ke kiri nggak bisa, melumah apalagi. Itu bawanya 9 bulan susah. Kalau bapak-bapak bawanya enteng. Ngeluarkannya setengah mati. Oh, bukan setengah mati Pak, saya bilang itu 3/4 mati. Ya, luar biasa itu ya. Ngeluarkan anak itu luar biasa. Bahkan saya pernah membaca perempuan ketika melahirkan itu mengalami rasa sakit yang
melampaui ambang batas rasa sakit yang bisa dipikul oleh laki-laki. Itu sampai 15 kali atau 10 kalinya. Jadi kalau sakitnya para istri yang sedang melahirkan itu disuruh ditimpakan ke laki-laki, mati Pak, nggak kuat. Udah melampaui ambang batas rasa sakit yang bisa ditahan oleh laki-laki. Habis melahirkan dikebuki, dipukul KDRT. Ini kan kurang ajar banget. Habis lahir apa dibawa suaminya langsung? Enggak. Yang ngopeni siapa? Istrinya. Suaminya paling gendong-gendong kalau habis mandi. Wah, udah rapi, udah wangi, baru apa? Gendong-gendong. Begitu pampersnya kok isi, "Bu, iki." Nah, kasihkan lagi, nggak mau. Habis itu anaknya begitu bawanya susah, para istri itu loh, bawanya susah, melahirkannya susah, ngopeninya susah. Binnya bin siapa? Bin suami atau bin istri? Bin suami itu. Ya. Kok ada suami yang tidak berterima kasih dengan istri? Istrinya Nabi itu kan banyak. Tapi yang pertama siapa? Khadijah. Khadijah yang punya anak. Maka Nabi itu sangat cinta dengan Khadijah. Kenapa? Karena punya anak. Ada sebab lebih selain Khadijah memang baik, Khadijah mendukung dakwahnya Nabi, Khadijah punya anak-anaknya Nabi sebagai apresiasi tinggi dari Nabi SAW kepada istri, dicintai luar biasa. Sampai Aisyah itu cemburu, padahal nggak pernah ketemu, meninggal sudahan. Kata Nabi, kata Aisyah, sudahlah disebut-sebut Khadijah lagi, kau sudah digantikan ya Rasulullah yang lebih muda, lebih cantik. Kata Rasulullah SAW, lah, Khadijah begini. Dia punya anak, aku punya anak dari dia katanya, dan nggak punya anak dari kalian. Ya. Luar biasa. Karena melahirkan itu susah. Nitip 9 bulan susah, begitu lahir susah, namanya bin bapaknya, bin suaminya, habis itu kurang ajar sama istrinya, nggak terima kasih. Ya, ini yang penyakitnya kita manusia. Kita ini kalau makan jasa orang terlalu banyak dan terlalu sering, malah lupa terima kasih, betul nggak? Seakan-akan menganggap itu kewajiban dia. Seperti siapa? Seperti Allah. Allah Azza wa Jalla ini berbuat baik sama kita itu kan terlalu banyak. Kita dikasih iman, dikasih Islam, ditunjukin hidayah, dikasih kesehatan, malah lupa berterima kasih. Ya. Juga apa? Pasangan, suami sama istri. Biasanya para suami ini paling lupa berterima kasih sama istri. Kenapa? Karena jasanya terlalu besar dan terlalu sering. Ya. Istri juga sering lupa berterima kasih sama suami. Ya. Kenapa? Jasanya terlalu besar dan terlalu sering. Ya, ini kalau kita biasakan mengucapkan terima kasih. Ya. Luar biasa ini terima kasih. Ngopeni anak itu nggak gampang. Ya, dari mulai melahirkan ngopeni ya kita terima kasih. Istri juga bilang golek nafkahi gak gampang. Ya. Jadi sama-sama saling apa? Berterima kasih, saling menghormati. Ya. Maka kalau ada KDRT harus segera ditindak. Ima didamaikan, suruh taubat. Kalau nggak bisa, ya segera dipisahkan. Kasihan. Udah di rumah mengandung anaknya masih dizalimi, dipukuli ini. Ya. Ini wong lanangan wani ini karo wong wedok, ya. Wa qalat ats-tsaminah. Ya. Berkata perempuan yang ke-8. Zauji al-massu massu arnab war-rihu rihu zarnab. Suamiku itu sentuhannya seperti sentuhan kelinci dan wanginya seperti wangi zarnab. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan maksudnya adalah dia memuji kelembutan tabiat suaminya. Seperti kita menyentuh kelinci. Kalau kita menyentuh kelinci, itu yang kita rasakan adalah kelembutan. Ini dia memuji suaminya yang lembut. Penyakit sebagian orang laki-laki, ya sebagian di sini enggak, insya Allah. Itu kalau sama teman baiknya luar biasa. Ya. Wah, piye kabare? Begitu sampai rumah langsung berubah drastis, kasar, keras, kaku.
ya, sama anak galak, ya, sama istri keras, tapi begitu keluar sama bosnya, begitu sampai di rumah kasar. Ya. Ini akhlak yang buruk. Kenapa? Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada istrinya. Ya. Sampai-sampai para sahabat itu kadang penasaran, Rasulullah SAW kalau di rumah itu gimana sih? Ya, kemudian istrinya cerita, kalau di rumah begini, di rumah begini, di rumah. Karena akhlaknya yang baik. Ya. Nah, rihu zarnab, dan wanginya seperti wangi zarnab. Zarnab itu jenis wangian dari salah satu tumbuhan yang tumbuh di Jazirah Arab, yang biasa dipakai untuk wangian. Ini pesan buat para suami maupun istri. Ya, harus merawat tubuhnya. Makanya dalam kita ngaji, kita fikih, pasti ada bab namanya sunanul fitrah. Bab sunnah fitrah. Apa itu? Memotong kuku. Ya, sebagian itu memotong kuku disisain apanya? Ibu jarinya atau disisain kelingkingnya panjang. Ini enggak sesuai sunnah Nabi SAW, ini dilarang. Karena dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, waqatalana Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW memberi waktu kita, batasan waktu kita untuk memotong kuku, kumis dan lain sebagainya itu 40 hari, lebih 40 hari nggak boleh. Ya. Apa itu sunnah fitrah? Di antaranya potong kuku. Yang kedua, mencukur kumis. Mencukur kumis. Jadi bapak ibu, bapak ya ibu nggak berkumis dan nggak berjenggot. Bapak, sunnahnya Nabi SAW itu kumis dipendekkan, jenggot dipanjangkan. Apa boleh mencukur jenggot? Kalau memendekkan boleh, tapi kalau mencukur habis, ini menyelisih sunnah. Bahkan mayoritas ulama berpendapat haram hukumnya. Ya. Kalau nggak mau panjang-panjang ya dipelihara, tapi pendek nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kebalik. Kumisnya apa? Panjang, jenggotnya dicukur habis. Ini terbalik. Nabi SAW pernah datang tamu dari Persia. Kumisnya panjang sekali, jenggotnya dicukur. Nabi ngelihat itu heran. Wong kok ngoyo ini gitu ya. Kemudian beliau bilang, adapun Allah Tuhanku, dia bilang, adapun Allah Tuhanku memerintahkan untuk mencukur ini dan membiarkan memanjangkan ini gitu. Karena melihat dia apa? Ini kumisnya panjang, jenggotnya habis. Kumis itu nggak boleh panjang-panjang, ya. Menjijikkan, sumber penyakit, kotor. Bahkan para ulama itu detail, batasnya mana kumis itu? Batasnya adalah batas bibir, batas garis bibir atas. Jadi kalau di depan kaca itu senyum gini, nah itu nggak boleh lebih dari garis bibir atas. Islam itu mengajarkan kebersihan. Mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Ya, orang Muslim itu bersih, ketiaknya dibersihkan. Ya, jangan dipelihara. Ini aib. Ya, aib sekali. Seorang Muslim tumbuh di ketiaknya bulu yang banyak. Ini aib. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Tidak sesuai dengan ajaran kebersihannya Nabi SAW. Kemudian diantaranya khitan, diantaranya istinsyak apa? Kalau wudhu apa? Istinsyak. Dan juga kebersihan yang lain. Dan Nabi SAW itu paling suka adalah apa? Minyak wangi. Ibu-ibu pakai minyak wangi di rumah, bapak-bapak di rumah dan di luar rumah. Ya. Dianggarkan anggarannya untuk beli minyak wangi daripada buat beli rokok, mending dicelengi buat beli minyak wangi. Beli minyak wangi ada isi ulang itu minyak wangi sing penak, jangan yang bikin pusing. Ya. Kalau ini saya kasih tips bapak-bapak, kalau mau beli minyak wangi ajak istrinya. Kalau mau beli minyak wangi ajak istrinya. Senengnya sing ndi? Ya, karena kita pakai minyak wangi kan bukan untuk diri kita, untuk siapa? Istri dan orang lain. Senengnya sing ndi? Aku ora seneng sing iki, Pak. Aku senengnya sing ya wis beli yang ini, pakai. Ya. Di rumah harus wangi.
Di antara sunan fitrah adalah bersiwak alias apa? Gosok gigi, sikatan. Kalau mau menghitung berapa kali Nabi bersiwak, itu sehari lebih dari 13 kali. Bersih mulutnya. Ya kalau kita gosok gigi minimal ya sehari ping 3, ping 2 ya. Mau masuk rumah itu jangan tercium bau yang tidak sedap. Kalau terpaksa tercium bau yang tidak sedap, langsung masuk rumah, kamar mandi bersih-bersih. Ya, ini sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wangi, tidak tercium kecuali wangi, bersih badannya. Kemudian juga mencukur bulu kemaluan, itu termasuk sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya istihdad. Ya, istihdad itu tidak boleh lebih dari 40 hari. Ya, Nabi SAW larang itu dalam hadis di Sahih Muslim dari Anas bin Malik tadi yang saya bacakan. Qalat at-tasi'ah, berkata perempuan yang ke-9. Ini sampai jam berapa, Ustaz? Sudah habis. Ya, coba. Berkata perempuan yang ke-9 kurang 2, 11 ya. Berkata perempuan yang ke-9, zauji rafi'ul imadi tawilun nijadi azimur ramadi qaribul baiti minan dadi. Suamiku itu tiang tenda rumahnya tinggi. Kalau tenda, kan orang Arab kan rumahnya tenda di padang pasir. Tiang tengahnya tinggi, berarti tendanya kecil apa besar? Besar. Kalau tendanya tinggi, tiangnya tinggi, tendanya kecil ya gantung. Nah, ini menunjukkan rumahnya dia besar, banyak didatangi tamu, orang terhormat. Tawilun nijat, sarung pedangnya panjang, itu menunjukkan orangnya apa? Gede dhuwur, pendekar. Kenapa? Kalau badannya pendek, sarung pedangnya panjang, wagu, nggak pas. Ya. Aneh. Makanya dia bilang suami saya sarung pedangnya tinggi, panjang. Berarti badannya gede dhuwur, pendekar. Sudah pendekar dihormati karena banyak tamu. Kalau orang tidak dihormati, banyak tamu ke rumahnya enggak. Dia bilang azimur ramad, banyak abunya. Apa maksudnya? Dapurnya itu ngepul terus. Bukan doyan makan, tapi datang tamu masak ke. Rampung banyak tamu, datang tamu lagi masak ke meneh. Orang Arab itu begitu, Pak. Khusus bab tamu enggak ada duanya orang Arab. Ada tamu di rumah, dimasak ke. Selesai masak, tamunya makan, selesai datang tamu lagi. Masak gimana? Dan itu yang masaknya istrinya. Dan istrinya senang kalau di rumahnya ada tamu. Dan suami itu sangat senang kalau ada tamu, istrinya juga ikut senang. Jamene tamu, tamu orang ngerti waktu. Itu nggak enak banget ya. Waduh, ya, kayak wetang sepet, bentang mulai. Ya. Jadi para istri orang Arab zaman dulu, kalau ada tamu dia masak, habis itu dihidangkan, dia nggak makan tapi nunggu, nguping, pas makan itu dikuping. Makanya orang yang pinter kalau bertamu ke rumah orang, dia tahu istrinya nunggu di balik tenda. Terus nanti ngomong, masakannya enak sekali. Oh, dia lega. Oh, baru ditinggal. Ya, luar biasa itu. Harus kita tiru. Ya. Kalau suaminya ada tamu dihormati dengan dimasaknya. Saya pernah bertamu ke rumah orang Arab. Kebetulan saya nggak ngerti ya. Saya bertamu itu sebelum zuhur, dipaksa suruh makan siang di situ. Habis makan siang di situ dia bilang minta maaf. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Lu kenapa? Tadi ini saya beli di restoran, nggak masak di rumah. Nah, badan itu lah ngopo ya, podo wae sing penting kan. Wah, ternyata bagi mereka aib. Ada tamu dibelikan di rumah makan. Meskipun cuma telur di dadar pakai roti sedikit atau makanan seadanya, itu lebih terhormat daripada beli di. Kenapa? Masakan rumah. Ya, itu hebatnya, Pak. Ya. Makanya di sini disebutkan suamiku itu abunya banyak, tamunya apa? Banyak. Dia bangga kalau ketika suaminya tamunya banyak. Nek orang sekarang ngomel, tamu meneh. Ya.
masa meneh gitu ya. Nah. Kemudian faqalatil ashirah, berkata yang suami yang istri yang ke-10, perempuan yang ke-10, qala zauji Malik. Ini baru sekali ada yang nyebut nama. Suamiku namanya Malik. Kalau nyebut nama kira-kira mau disebut kebaikan apa keburukan? Ya? Kebaikan pasti. Qala zauji Malik wa ma Malik. Kamu kenal enggak siapa Malik? Malikun khairun min dzalik. Malik itu lebih dari semua yang kalian tahu tentang kebaikan. Kamu cerita kebaikan tentang orang, Malik lebih dari itu. Ya. Ini potret istri yang bangga dengan suaminya. Tapi harus menjadi laki-laki yang patut dibanggakan supaya istrinya bangga. Ada orang bangga-banggakan suaminya, istrinya bingung. Aku mau banggakan suamiku apanya ya? Ya. Duitnya yora, ya. Sugih yora, ganteng yora, apian yora, gitu ya, bingung. Nah, ngorok. Qala Malikun khairun min dzalik, lahu ibilun katsiratul mabariki qalilatul masarih. Dia itu punya onta banyak, tapi nggak digembalakan. Pak, kalau punya onta itu pasti digembalakan. Kalau gembalakan onta itu dilepas, nanti 2 minggu 3 minggu balik sendiri. Jadi gembalakan onta itu nggak bisa sehari 2 hari. Lepas nanti dia pergi nyari air mana, nanti pulang sendiri, tahu jalannya, ada GPS-nya. Kalau kambing hilang, sapi hilang, kalau onta nggak hilang. Jadi dilepas seminggu. Lah kalau ontanya dilepas, pas ada tamu golek ini piye? Karena rumahnya itu kebanyakan tamu, kedatangan tamu terus, ontanya tidak digembalakan. Kenapa? Setiap ada tamu, boleh ke onta. Qala idza sami'na sautal mizhar, kalau onta-onta itu dengar suara perapian mau dinyalakan, aiqonna annahunna hawalik, onta-onta itu pasti langsung yakin habis ini ya disembelih. Kenapa? Ada tamu. Bayangkan ya, tamu belehke. Ada tamu lagi belehke meneh. Ya, makanya ontanya nggak dibiarkan digembalakan, suruh di kandang terus. Kenapa? Banyak tamu. Oke. Ini dia mengatakan bahwa suaminya itu orangnya baik karena dihormati, banyak tamu. Kalau banyak tamu dia orang yang mulia, langsung memuliakan tamu, disembelihkan onta, dimasake. Ya. Kalau orang Jawa dimasake apa, Pak? Ayam. Ya. Sambal tumpang, malah sedap loh sambal tumpang. Nah, oseng-oseng. Ya. Bu, Pak, seorang nyuguhkan makanan meskipun oseng-oseng dengan penuh kebaikan hati, itu dimakan lebih nikmat. Dimakan lebih nikmat daripada nyuguhkan ayam tapi tidak dengan kebaikan hati. Karena kita ke rumah orang makan itu bukan cuma mau menikmati makannya, tapi mau menikmati orangnya juga, sambil ngobrol sambil makan. Makan oseng-oseng karo tempe goreng anget kayak sambel yo enak, Pak. Daripada ayam kita menghadapi orang tuan rumah yang orangnya nengke. Mangane yo sing penting tendang mulih gitu ya. Wah. Qalatil hadi asyrah. Ini perempuan terakhir, namanya Ummu Zar'in. Nah, ini kisahnya, hadisnya tadi, hadisnya yang panjang tadi disebut hadis Ummu Zar'in karena cerita perempuan yang terakhir. Qalatil hadi asyrah, qala zauji Abu Zar'in, suamiku namanya Abu Zar'in. Ini perempuan kedua yang nyebut namanya. Qala wa ma Abu Zar'in, kamu tahu enggak siapa Abu Zar'in? Qala anasa min huliyyin udhunayya, dia membuat telingaku berat dengan perhiasan. Ya, berarti wong sugih lomo. Qala wa mala'a min syahmin adudayya, dan membuat tanganku ini penuh lemak. Maksudnya apa? Membuat badanku jadi gemuk. Enggak disuruh kerja, dikasih makan terus. Dulu orang Arab itu senang dengan istri yang gemuk, enggak senang sama istri yang kurus.
Ya, kalau orang sini nggak tahu. Ya, senangnya sama yang gemuk atau yang kurus. Ya. Makanya disebut membuat badanku gemuk. Mereka tambah senang kalau punya istri yang gemuk. Qala wajadani fi ahli ghunaimatin bisyiqqin. Dia itu ngelamar saya di tengah-tengah keluarga yang punya kambing-kambing kecil di tengah gunung, di celah gunung. Orang miskin dia. Jadi orang miskin dinikahi, dihormati di rumahnya. Biasanya kalau ada orang kaya nikahin orang miskinnya itu apa? Tidak dihormati. Tapi ini enggak. Aku tinggal di celah gunung, di celah bukit, punya kambing kecil-kecil, dilamar Abu Zar'in, dinikahin, aku dibikin telingaku berat perhiasan, kasih makan. Qala wa indahu, di sisi dia. Qala faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munaqqin. Dia itu dari aku di celah gunung dijadikan menjadi seseorang di tengah-tengah unta-unta dan kuda-kuda. Ya, ini orang kaya berarti. Wada isin wa munakin. Ada orang yang memproses gandum, diinjek-injek di seleb. Nah, kalau zaman dulu nyeleb kan diidak-idak gitu ya. Wa munakin, dan orang yang bikin tepung, dibuat disaring gandumnya biar gandumnya bersih ya. Orang kaya. Tadinya makan seadanya, tinggal di tengah-tengah orang yang seperti itu ya. Qala wa indahu aqulu fala uqabbah. Di sisi Abu Zar'in aku ngomong, aku tidak dicela, keluarganya tidak mencela meskipun aku orang miskin. Qala wa arqudu fa atasabbah. Aku tidur sampai pagi enggak diomelin. Kenapa? Pembantunya banyak, yang ngerjakan kerjaan rumahnya pembantunya semuanya. Jadi dia tidur di pagi hari nggak apa-apa. Kalau orang sini tidur di pagi hari diomelin mertuanya. Tangi, bojone wis tangi, saya turu ya. Karena di rumah yang kerja istrinya, jadi harus bangun pagi. Kalau Ummu Zar'in enggak, dia tidur sampai pagi bablas nggak apa-apa. Kenapa? Banyak pembantunya. Qala wa ashrabu fa atanaqah. Aku minum sampai puas nggak diomelin. Kenapa? Punya pembantu banyak, pergi cari air, minum puas ya. Jadi orang kaya. Qala Ummu Zar'in, fama Ummu Zar'in. Kamu kenal enggak ibunya? Ya, ibunya Abu Zar'in, Ummu Abi Zar'in. Jadi mau selain memuji suaminya, muji siapa? Mertuanya. Ibunya Abu Zar'in luar biasa. Qala ukumuha radah. Dia perabotannya banyak. Wa baituha fasah, dan rumahnya besar. Qala ibnu Abi Zar'in. Setelah muji ibunya Abu Zar'in, muji anaknya. Kamu tahu anak laki-laki Abu Zar'in? Qala tushbi'uhu. Qala madja'uhu kamasal li syatbah. Posisi tidurnya seperti pedang yang terhunus, badannya kurus enggak gemuk. Badannya apa? Kekar kurus, enggak gemuk. Wa tushbi'uhu dhira'ul jafrah. Dan dia itu makan cukup kenyang dengan sampil kambing kecil. Jadi makan satu sampil dah cukup. Bapak-bapak kuat makan satu sampil? Wah, darah tinggi Ustaz. Ya, sampil satu, tapi kambingnya masih kecil. Jafroh itu kira-kira usia 3-4 bulan. Ya, Jafroh itu anak kambing, cempe usianya 3 bulan 4 bulan baru disapih dari ibunya, disembelih, sambilnya kan kecil. Nah itu dia makan satu sambil kecil udah cukup ya. Ini dipuji sedikit makan, kalau tadi dicela gara-gara banyak makan. Qala wa bintu Abi Zar'in, anak perempuannya Abu Zar'in, tahukah kalian? Qala tau'u abiha wa tau'u ummiha. Dia itu nurut sama bapaknya, nurut sama ibunya. Wa mil'u kisaiha, badannya gemuk. Nah ini dipuji lagi, badannya gemuk ya. Kalau kurus ya kayak gak kopen gitu ya. Itu orang Arab dulu. Kalau sekarang kalau badannya gemuk malah nggak dibilang nggak ngopeni awake. Qala, ini saya singkat. Qala wa, setelah memuji putrinya, memuji pembantunya. Jariyatu Ummi Zar'in, Jariyatu Abi Zar'in. Kamu tahu budak perempuannya Abu Zar'in, pembantunya.
Qala la tabuthu haditsana tabthitha. Dia itu tidak suka membocorkan omongan kita. Ini biasanya pembantu, asisten rumah tangga, karyawan di rumah pulang cerita tentang apa yang terjadi ya di rumahnya. Wala tunaqithu miratana tanqith, enggak suka mencuri makanan kita. Wala tamla'u baitana ta'syisa, kalau beres-beres bersih. Kalau nyapu, sapu kotorannya tidak disimpan di rumah, dibuang di luar ya. Enggak didelesep-delesep kayak sarang burung yang bikin sarang di rumahnya, ngambil sampah dibikin sarang burung. Qala kharaja Abu Zar'in wal autabu tumkhat. Suatu pagi saat onta-onta mulai diperah susunya, Abu Zar'in keluar dan bertemu dengan seorang perempuan yang punya anak sedang duduk, dua anak itu bermain bersama ibunya. Ya, ini mengisyaratkan bertemu dengan seorang janda punya dua anak kecil. Qala fatallaqani wa nakaha, saya diceraikan dan dia nikah sama perempuan itu. Ya, jadi Ummu Zar'in cerita yang tadi itu endingnya apa? Diceraikan oleh Abu Zar'in. Terus perempuan tadi bilang, fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan, aku menikah setelah itu dengan lelaki terhormat, raqiba syariyan, naik kuda yang gagah, wa akhadha khatiyan, punya tombak yang panjang, pendekar. Qala wa araha alayya na'aman thariya, dan memberikanku kekayaan yang banyak. Ya, ini apa? Zaman dulu sampai zaman para sahabat. Sampai zaman para sahabat. Kalau ada perempuan dicerai, itu sudah banyak yang ngantri. Pasti ada laki-laki yang apa? Melamar setelahnya. Ya. Karena poligami waktu itu masih apa? Masih mudah. Karena poligami sekarang dipersulit. Akhirnya kalau ada yang dicerai, dia hidup sendiri. Susah. Ya. Kalau zaman dulu ada perempuan suaminya meninggal, itu dihitungi Pak masa idahnya. Oh, idahnya selesai, langsung apa? Dilamar. Kalau salah ngitung ya telat, dilamar sama yang lain. Ya, betul. Silakan lihat cerita sahabiat. Ummu Salamah begitu meninggal langsung masa idahnya dihitung, begitu idahnya selesai datang Abu Bakar Siddiq melamar, Utsman melamar, sahabat-sahabat melamar, ditolak semuanya. Begitu Nabi yang datang, wah ini mau langsung. Ya. Banyak ya cerita-cerita begitu. Cuman zaman sekarang banyak laki-laki poligami nggak bertanggung jawab. Akhirnya masyarakat memandang negatif. Ini bahaya juga. Kalau dia memberikan, dia cerita tentang suami yang baru, memberikanku uang yang banyak dan memberikanku setiap hewan itu sepasang, dikasih kambing sepasang, unta sepasang, kerbau sepasang, sapi sepasang, semua itu dikasih apa? Sepasang-sepasang. Dan suaminya bilang, ambil sesukamu, kasih makan keluargamu sesukamu. Ini baik sekali. Sama keluarganya juga baik. Tapi apa? Ummu Zar'in bilang, kalau saya kumpulkan semua pemberian suami baru saya ini, belum sebanding dengan semangkok yang diberikan oleh Abu Zar'in. Masih ingat suami yang lama ya. Ini isyarat bahwa perceraian itu kalau baik-baik ya, hasilnya juga tidak buruk ya. Kalau kita nikah baik-baik, kalau memang sudah nggak cocok ya cerainya juga apa? Baik-baik ya. Jangan cerai tapi nggak baik. Yang jadi korban siapa biasanya? Perempuan atau anak. Tapi kalau cerai yang baik, anaknya nggak jadi korban. Anaknya tetap birrul walidain. Anaknya tetap dapat perhatian. Ya. Nah, setelah mendengar cerita itu, Aisyah selesai bercerita, Nabi SAW komentar, wahai Aisyah, aku sama kamu itu seperti Abu Zar'in dengan Ummu Zar'in. Hanya bedanya saya tidak menceraikan kamu ya. Hanya bedanya saya tidak menceraikan kamu. Ini adalah kisah ya. Kisah tadi kan panjang. Nabi SAW itu dengarkan dengan serius. Habis itu komentar, wahai Aisyah, aku sama kamu itu seperti Abu Zar'in dengan Ummu Zar'in, hanya saja aku tidak menceraikan ya. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Ummu Zar'in
ya, menjadi suami yang baik dan istri yang baik, dan mudah-mudahan ya, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baik. Ya, meskipun usia senja makin baik. Nah, ini makin nyaman lagi, beribadah bareng ya, bahagia bersama sampai nanti bertemu Allah, masuk surga bareng-bareng insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah kita surga kita. Ada sebagian ulama mengatakan kalau kita tidak masuk surga kita di dunia, gimana kita mau masuk surga kita di akhirat ya. Ternyata di surga di dunia itu ada surga. Surganya di mana, Pak? Ya di rumah-rumah itu ya. Buat rumah kita itu nyaman, dipakai sholat sunnah, dipakai baca Quran ya, menyenangkan, betah di rumah. Kalau bapak-bapaknya mulai betah di pos ronda daripada di rumah, itu pertanyaan itu ya, kenapa kok di rumah nggak betah ya. Kenapa lebih betah di pos ronda ya. Pulang kerja dekat maghrib, pulang mandi ke masjid, habis isya makan, habis makan di pos ronda sampai jam 11, pulang istrinya sudah tidur, nanti besok pagi kerja lagi, begitu aja, nggak betah. Ini berarti ada masalah, rumahnya bukan jadi surganya. Kalau nggak masuk surga di dunia, gimana kita mau masuk surga di akhirat ya. Meskipun rumahnya sederhana tapi bikin betah. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya terutama yang menyampaikan, dan mudah-mudahan juga buat para hadirin semuanya, baik yang sudah berkeluarga, masih muda, maupun sudah usia senja dan masih berkeluarga, dan maupun yang belum menikah. Mudah-mudahan diberi oleh Allah jodoh yang saleh dan salihah. Allahumma amin. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.